Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Akhinal kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manfaat surat Yasin dan hubungannya dengan kematian. Sakaratul maut merupakan keadaan kritis seseorang yang sedang menghadapi kematian dan sudah tidak diharapkan untuk hidup kembali. Tentunya orang yang sedang dihadapkan kematian menginginkan husnul khatimah. Salah satu cara untuk mendapatkan husnul khatimah adalah dibacakannya surat Yasin. Karena surat Yasin memiliki banyak faidah dan manfaat serta cara membacanya dengan adab-adab yang diajarkan oleh para ulama. Oleh karena itu, sebelum kita bahas manfaat atau faedah surat Yasin, kita pelajari dulu adab membaca surat Yasin. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya terdapat surat Yasin yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada umat manusia agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. Oleh karena itu, sebagai muslim harus membaca Al-Quran secara istiqomah agar mendapatkan kesempurnaan dalam pembacaannya. Beberapa adab membaca Al-Quran adalah: yang pertama, sebelum membaca Al-Quran termasuk Yasin adalah harus dalam keadaan suci. Al-Quran merupakan kitab suci, maka disunahkan sebelum membaca Al-Quran untuk berwudu terlebih dahulu. Ini perlu digarisbawahi bahwa disunahkan ketika kita akan membaca Al-Quran, disunahkan. Artinya ketika kita dalam keadaan tidak suci, dalam arti punya hadas kecil, kita boleh membaca atau boleh membaca Al-Quran, ya. Tapi lebih baiknya adalah harus berwudu terlebih dahulu. Kemudian adab yang kedua adalah memegang Al-Quran usahakan dengan kedua tangan. Kenapa? Dikhawatirkan ketika kita memegang Quran dengan satu tangan itu akan terjatuh, sementara di bawahnya itu ada banyak kotoran atau sesuatu yang tidak suci, sehingga dikhawatirkan Al-Qur'annya akan terkena barang-barang yang najis. Kemudian yang ketiga, adab yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an atau Yasin itu dianjurkan untuk menghadap kiblat, karena ini berkaitan dengan etika. Etika kita mendirikan sholat diwajibkan untuk menghadap kiblat. Bagaimana membaca Al-Quran akan lebih baik juga jika kita menghadap kiblat. Kemudian adab yang keempat adalah membaca ta'awudz dan basmalah sebelum membaca Al-Quran. Jadi Yasin adalah bagian dari Al-Quran, maka sebelum kita membacanya usahakan kita baca ta'awudz. Akhinal kiram rahimakumullah. Selanjutnya adalah
kandungan surat Yasin. Setelah kita mengerti adab-adab membaca Al-Quran, tentunya kita sebagai umat Islam harus bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan mengamalkannya dengan adab-adab yang telah kita pelajari. Kemudian kandungan surat Yasin adalah yang pertama. Itu terdapat kisah perjuangan pendakwah dan para syuhada yang secara panjang lebar terdapat pada ayat 13 sampai 19 yang di dalamnya dikisahkan tentang penduduk suatu kota, yaitu Antakya, dalam menghadapi 2 orang utusan Nabi Isa alaihissalam dari kaum Huwairiyah untuk menyeru pada agama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kedua pendakwa itu dipenjara dan diancam untuk dibunuh oleh penguasa kota, yaitu Raja At-Takis, maka muncullah seorang utusan Nabi Isa alaihissalam yang bernama Sam'un secara berani membela para pendakwah. Kemudian kandungan yang kedua adalah terdapat pokok akidah yang diantaranya pada ayat 1 sampai 6 Allah bersumpah dengan Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar seorang Rasul yang diutus oleh beliau kepada kaum yang belum pernah diutus kepada mereka para Rasul, yaitu bangsa Arab. Kemudian pada ayat 60 dan 62 sampai 62 dijelaskan bahwa manusia jangan menyembah setan karena mereka adalah musuh yang nyata. Pada ayat ke-51 sampai 59 menceritakan bahwa tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membangkitkan manusia di hari kemudian, atau bahwa manusia akan dibangkitkan pada hari Yaumul Qiyamah. Akhirul kiram rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al-Quran, yaitu surah Yasin ayat 56. Salamun qawlan min rabbir rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Ayat di atas merupakan kata terindah dalam surat Yasin. Karena apa? Merupakan dambaan bagi umat Islam yang sudah wafat untuk mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala di surga. Kemudian kandungan yang ketiga adalah terdapat banyak ilmu pengetahuan. Di antaranya terdapat dalam ayat 33 sampai 50 yang mengungkapkan bahwa sebagian tentang rahasia alam semesta itu terdapat dalam ayat 33 sampai 50. Ungkapan tersebut agar manusia yang mau berpikir beriman pada kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas karunia-Nya. Seperti yang dijelaskan pada ayat 40 surat Yasin yang berisikan tentang peredaran matahari. Kemudian kandungan yang keempat adalah mengingat mati. Banyak sekali ayat dalam surat Yasin yang membicarakan tentang kematian dan juga hari kebangkitan. Tujuannya adalah dari penjelasan tersebut agar manusia terus mengingat kematian sehingga menggugah kita untuk lebih banyak beribadah dan beramal soleh serta bertobat sebelum terlambat. Akhirul kiram rahimakumullah. Kemudian mari kita pelajari
apa faidah manfaat membaca surat Yasin? Alhamdulillah, ternyata isi kandungan surat Yasin begitu lengkap, yaitu menceritakan kehidupan sebelum hidup di dunia sampai kehidupan di akhirat. Setelah mengetahui kandungan tersebut, lantas kita merasa cukup karena membaca surat Yasin memiliki banyak faedah dan keutamaan di antara surat-surat Al-Quran lainnya. Bagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Yang pertama, faedah yang pertama adalah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kadang kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu bermohon ampunan kepada Allah dengan membaca istighfar. Selain itu, agar kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca surat Yasin. Bagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Yasin fi lailatul asbaha maghfuran lah. Wa man qara'ahu Hamim allati fiha dukhan asbaha maghfuran." Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Wa man qara'a Hamim allati fiha dukhan asbaha maghfuran lah." Rawahu Abu Ya'la. Artinya, barang siapa membaca surat Yasin di malam hari, maka membaca paginya ia mendapat pengampunan. Dan apabila membaca surat Hamim yang di dalamnya diterangkan masalah Tuhan, surat Duha, maka paginya ia mendapatkan pengampunan. Hadis riwayat Abu Ya'la. Kemudian faedah yang kedua adalah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat menghadapi ajal atau sakaratul maut. Inilah yang setiap orang mendapatkan ketika sakaratul maut itu akan dimudahkan urusannya, dimudahkan kematiannya. Tidak merasa sakit dan sebagainya. Karena sebagaimana kita tahu bersama bahwa kematian adalah rahasia Allah. Dialah yang menentukan kapan kematian itu akan menghampiri kita. Oleh karena itu, saat-saat kematian ada yang mudah dan ada yang sulit. Membaca surat Yasin memiliki faedah agar dimudahkan saat menghadapi ajal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad R.A. Jika surat Yasin dibacakan untuk orang yang sakit, yang sedang menghadapi sakaratul maut, maka malaikat pencabut nyawa tidak mencabutnya, sehingga datang kepadanya malaikat Ridwan penjaga surga dengan membawa air dari surga. Kemudian diminumkan di saat orang yang sakaratul maut masih berada di tempat tidurnya. Kemudian malaikat Israel mencabut nyawa orang tersebut dalam keadaan tidak kehausan. Selain itu, saat di alam kubur hingga dibangkitkan dan dihisab tanpa merasa haus, sepertinya ia tidak membutuhkan lagi telaga para nabi alaihissalam sampai masuk surga dalam keadaan tidak haus. Kemudian manfaat atau faedah yang ketiga adalah diringankan dari siksa kubur. Ketika surat Yasin dibacakan untuk orang yang telah meninggal dunia dan mendapatkan siksa kubur, maka siksa kubur akan diringankan baginya.
Tetapi jika tidak mendapat nikmat kubur, maka akan ditambahkan nikmat kubur. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Kemudian faedah yang keempat adalah dimudahkan urusan dunia. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti memiliki bermacam-macam urusan, mulai dari urusan yang mudah hingga yang sulit. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, harus meminta dimudahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca firman-firman-Nya yang terdapat dalam Al-Quran. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abbas RA mengajarkan kepada umat manusia untuk membaca surat Yasin sebagaimana ucapannya berikut. An-Atha ibni Abi Rabah qala ballaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a Yasin fi syatrin nahar utitu hawajah. Barang siapa yang membaca Yasin pada awal hari, maka terpenuhi kebutuhannya. Hainal kiram rahimakumullah, begitu hebat faedah surat Yasin. Oleh karena itu, sebagai umat manusia, sebagai orang yang beriman, mari kita senantiasa bersama-sama membaca surat Yasin agar siap untuk hidup bahagia dunia dan akhirat. Hainal kiram rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.